Shalom, selamat malam, Romo, Suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, para peserta webinar. Salam damai sejahtera, salam sehat penuh berkat sukacita untuk kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar seri Lopez bagian kedua, Lopez, Rahel, Aku, dengan tema menghirup dan menghidupi soft skill Ignatian. Setelah kita mengikuti seri Lopez yang pertama, di mana Romo Nano telah menjelaskan mengupas bab demi bab buku Panggil Saja Aku Lopez, karangan Margaret Silv, dan kita telah belajar bagaimana kemanusiaan yang bekerja sama dengan pribadi ilahi. Dalam webinar bagian kedua ini, kita akan diajak menghirup lebih dalam lagi, yaitu mengupas perjalanan hidup kita, mencatat kekuatan sebuah narasi melalui soft skill Ignatian. Pertemuan pertama seri Lopez bagian kedua malam hari ini akan membahas pembentukan diri di 25 tahun pertama dan momen nyaris mati, yang diambil dari bab 1 sampai 4 buku Panggil Saja Aku Lopez. Sebelum kita memulai webinar, izinkan saya menginformasikan kembali tata tertib webinar. Mohon para peserta menggunakan nama yang sesuai dengan nama saat pendaftaran. Dan selama webinar, mohon para peserta menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung. Dan pertanyaan nanti dapat disampaikan melalui raise hand dan chat room. Sementara untuk pertanyaan teknis dapat disampaikan di grup webinar. Baik, para peserta webinar, mari kita memulai acara webinar ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang baik, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali dalam webinar Lopez, Rahel, dan Aku. Melalui kebersamaan ini, kami ingin mempelajari soft skill yang diwariskan oleh Santo Ignatius agar kami lebih mampu mengimani dan merasakan kehadiran-Mu dalam perjalanan hidup kami. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, terangilah seluruh panca indera kami, agar mampu merefleksikan kembali tahap awal 25 tahun pertama hidup kami, yang telah membentuk kepribadian kami. Berkatilah Romo Nano, pembimbing kami, serta juga semua saudara dan sahabat yang mengikuti webinar ini. Lancarkanlah jaringan internet antar kami, sehingga webinar ini bisa berjalan lancar. Kepadamu ya Allah, segala hormat, pujian, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai acara malam hari ini. Webinar seri Lopez bagian kedua pertemuan pertama dengan pembicara Romo kita terkasih, Romo Agustinus Setio Darmono, SJ, atau yang dikenal dengan sapaan Romo Nano. Silakan Romo. Rosari, terima kasih banyak kamu mengantar pertemuan kita ini dengan baik. Teman-teman semua, para peserta webinar, selamat malam. Salam Lopez, Rahel, dan aku. Terima kasih banyak Anda semua masih setia untuk berkumpul lagi di hari Selasa malam. Dan kehadiran Anda cukup banyak ini, kita hampir mencapai angka 200. Bagi saya, kehadiran Anda, teman-teman pecinta Ignatius Loyola ini sungguh menyemangati kami untuk terus melayani Anda semua supaya semakin mengenal spiritualitas Santo Ignatius Loyola
tidak kalah pentingnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang membackup saya luar biasa. Masing-masing teman dengan perannya selalu menjadi istimewa bagi saya dan Anda teman-teman peserta menikmatinya. Informasi yang tiada henti, gambar yang selalu segar, MC-MC yang menarik, dan tentu saja lagu baru. Seri kedua ini kita diberi lagu baru oleh Dewi menjadi salah satu panitia yang membantu kita semua. Maka sungguh terima kasih kepada Dewi, tapi pasti juga ke teman-teman panitia yang tidak perlu saya sebut satu persatu, tetapi eh, teman-teman panitia ini sungguh backup yang istimewa dan hadiah yang istimewa bagi saya. Teman-teman para pecinta Ignatius Loyola, em, seri Lopez yang kedua ini merupakan pengulangan. Jadi saya tetap memotivasi Anda semua membaca lagi buku Panggil Saja Abu Lopez dari awal lagi sampai akhir, dan webinar sebanyak 8 kali ini akan membantu kita semua menyerap poin-poin pokok. Dan saya membahasakan dengan ungkapan menghirup dan menghidupi soft skill Ignatian. Apa yang dimaksud dengan menghirup ya, dan menghidupi? Menghirup itu berarti seperti kita menghirup udara ya, eh, menyedot udara supaya mengisi paru-paru kita, dan menghidupi artinya apa yang kita hirup itu menjadi bagian dari our mind, our heart, our body, sehingga apa yang kita pelajari tidak sirna, apa yang kita baca tidak berlalu begitu saja, tetapi kita hidupi. Nah, yang kita hirup adalah soft skill, spiritualitas Ignatian. Saya sudah menyampaikan isi soft skill, ada 5 seperti yang sudah sering kita dengarkan. Saya yakin teman-teman semua masih hafal. Saya mau mengulang sebentar apa yang dimaksud dengan soft skill spiritualitas Ignatian. Yang pertama, diskresi. Diskresi berarti sadar ada beberapa hal yang berbeda. Ada beberapa kebutuhan, ada beberapa pikiran, ada beberapa rencana. Jadi diskresi artinya menyadari ada beberapa hal yang berbeda. Ada A, ada B, ada C, ada D. Dan ini sungguh sangat wajar. Setiap hari kita mengalami situasi tersebut. Diskresi berarti menyadari, lalu mencoba menimbang-nimbang, memikir-mikir, menghitung-menghitung. Kalau A, keuntungannya apa, kerugiannya apa. Kalau B, keuntungannya apa, kerugiannya apa. Dan ini butuh ketenangan. Seperti nasihat Bapak Presiden kita, ojo kesusu, jangan buru-buru. Lalu langkah kedua, eleksi, memilih. Setelah menimbang ini, kita mengambil pilihan. Pilih. Setelah kita belajar kisah Santo Ignatius Loyola dalam buku Panggil Saja Aku Lopez, saya berani mengatakan, kalaupun nanti pilihan kita keliru, it's okay, nggak apa-apa. Yang paling penting adalah berani mengambil sebuah pilihan. Nah, kalau kita sudah mengambil pilihan, kalau kita sudah mengambil keputusan,
lakukan. Dan itu berarti aksi. Ketika kita sudah menjalani aksi, yaitu merealisasikan keputusan, jangan lupa langkah keempat, cermati apakah ada tanda-tanda konfirmasi. Konfirmasi atas pilihan kita. Konfirmasi ini bisa mendukung keputusan kita, atau kemungkinan lain adalah konfirmasi itu menunjukkan bahwa pilihan kita tidak tepat. Menurut saya, bahwa pilihan kita tidak tepat, ya itu sesuatu yang normal bukan dalam hidup kita. Yang paling penting adalah kita menyadari, oh pilihan saya salah. Ya sudah, lalu mengambil pilihan lain yang lebih baik. Lalu di tahap terakhir, tahap kelima, kita mencoba merefleksikan, jadi melihat kembali proses dari diskresi, eleksi, aksi, dan konfirmasi yang kita dapatkan. Jadi teman-teman, kalau besok dan entah kapan kita berbicara tentang soft skill spiritualitas Ignatian, saya berharap teman-teman semua hafal 5 hal ini, paham, dan merealisasikannya. Dengan begitu, kita menjadi terbantu untuk menjalani hidup ini lebih baik lagi. Saya juga merasa perlu ya untuk menjelaskan lagi dan lagi. Apa sih yang disebut refleksi itu? Menurut hemat saya, kegiatan bernama refleksi itu terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, selalu ada peristiwa atau rangkaian peristiwa. Jadi bisa satu peristiwa, bisa peristiwa yang saling terkait. Jadi itu bahan yang kita refleksikan. Lalu apa yang mau kita refleksikan itu kita analisis dulu. Kok terjadi itu ya? Penyebabnya apa ya? Oh, penyebabnya itu. Oh, ternyata kalau saya mengambil pilihan itu, dampaknya akan begitu. Oh, kalau dampaknya begitu, saya akan menjadi seperti itu. Analisis adalah bagian dari refleksi. Dan biasanya, kalau kita sudah menganalisis dengan tepat, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Dan itu saya sebut makna. Kita mengambil makna. Oh, oke. Jadi kalau aku begitu, dampaknya akan begitu, akibatnya akan begitu. Kalau begitu, aku akan begini. Nah, itu makna. Itu kesimpulan. Dan berdasarkan kesimpulan atau makna yang saya ambil itu, saya mencoba melakukan tindak lanjut. Kalau begitu, maka saya akan begini. Karena yang itu akan membawa saya ke sana. Sementara saya mau ke sana. Jadi saya ambil yang ini. Teman-teman, inilah soft skill bernama refleksi. Amat berguna untuk hidup kita. Salah satu gunanya adalah supaya kita tidak jatuh lagi ke hal yang sama. Jatuh lagi ke kesalahan yang sama. Jatuh lagi ke dosa yang sama. Supaya kita tidak terulang lagi jatuh di tempat yang sama. Lagi dan lagi dan lagi. Kita mesti berefleksi dengan 4 langkah tersebut. Masih terkait dengan soft skill spiritualitas Ignatian, kita belajar langsung dari Santo Ignatius Loyola yang mengalami sebuah perubahan hidup yang sangat signifikan, yang mengalami perubahan luar biasa total dari kesatria kerajaan menjadi kesatria Allah, dari orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri menjadi orang yang bisa total mengabdi Tuhan dan sesama. Itu semua dipengaruhi oleh salah satunya adalah
membaca buku. Ketika membaca buku, Ignatius sungguh-sungguh terinspirasi dan akhirnya mengambil pilihan yang total, berubah total karena buku. Buku yang dia baca, dia refleksikan. Proses membaca buku dan merefleksikan yang dia baca, itulah yang merubah dia. Karena itu teman-teman, kami panitia webinar seri Lopez dan kemungkinan webinar-webinar seterusnya, kami terus akan mengajak teman-teman untuk membaca buku, membaca buku. Di zaman sekarang ini, ketika sarana digital sebegitu kuat dan sangat menarik, dorongan untuk membaca buku, kebiasaan membaca buku bisa hilang karena lebih asyik dengan gadget, dengan dunia internet, dengan sarana digital. Karena itu, webinar kita ini mau mengajak teman-teman untuk tidak meninggalkan kebiasaan yang amat sangat bagus, yaitu membaca buku. Kita sudah memilih buku Panggil Saja Aku Lopez, baca lagi teman-teman, baca lagi. Perbedaan waktu, tambahnya pengalaman kita akan sangat mempengaruhi proses dan hasil membaca. Untuk seri kedua webinar Lopez ini, kita akan bersama-sama mengambil simpul-simpul penting dari 30 bab Panggil Saja Aku Lopez. Kita akan bertemu 8 kali. Saya sungguh berharap bersama teman-teman Anda terus hadir belajar supaya apa yang kita baca sungguh-sungguh bisa kita hirup dan kita hidupi. Silahkan teman-teman mencatat tanggal-tanggalnya dan bab-bab yang akan kita pelajari secara berkesinambungan. Nah, inti dari seri kedua, seri Lopez ini adalah sebuah kegiatan repetisi, pengulangan. Seperti Anda baca, teman-teman, dalam slide yang sedang Anda lihat, repetition is the mother of all learning. Artinya, kalau kita mengulang, dan mengulang, kegiatan mengulang proses belajar adalah ibu dari semua kegiatan belajar. Apapun profesi kita, apapun status kita, sedang belajar apapun kita, tanpa repetisi kita tidak akan pernah paham. Tidak ada ahli, tidak ada profesional, tidak ada sportman, tidak ada olahragawan, artis, seniman, ilmuwan, ahli apapun. Tidak ada ahli apapun yang tidak melakukan repetisi. Artinya, repetisi adalah sebuah bagian penting tak terhindarkan dari proses yang menghasilkan keahlian. Dan seri yang kedua ini mau mengajak teman-teman untuk merepetisi, mengulang, melihat lagi apa yang sudah kita baca. Santo Ignatius Loyola dalam buku Latihan Rohani itu amat menekankan pentingnya repetisi. Santo Ignatius Loyola dalam hidupnya sendiri menekankan betapa pentingnya pengulangan. Dalam buku Latihan Rohani nomor 122 sampai 125, Santo Ignatius Loyola menjelaskan secara tertulis bagaimana cara merepetisi. Mari kita lihat lagi apa yang dia ajarkan. Pada dasarnya,
proses repetisi, kegiatan mengulang, membaca atau mendalami sesuatu itu berdasarkan panca indera kita. Melihat, mendengar, mencium, mencecap, dan meraba. 5 indera kita. Yang pertama di nomor 122. Dengan mata kita melihat. Dengan mata kita mengkontemplasikan sampai ke bagian yang kecil-kecil. Konkretnya bagaimana? Dalam membaca buku Panggil Saja Aku Lopez. Teman-teman, kembali ke bab 1, bacalah. Ketika Anda membaca, itu seperti kita mendengarkan siaran radio itu. Kita Iya. membayangkan penyiarnya, kita kita mengkontemplasikan apa yang diceritakan di situ. Lopez diceritakan seperti apa, Rahel diceritakan seperti apa, tempat mereka duduk ngobrol seperti apa, tempat lahir yang digambarkan seperti apa, sampai sedetil-detilnya. Dan biasanya ketika kita melihat, mengkontemplasikan, biasanya ada sebuah makna yang muncul dengan sendirinya. Nah, makna ini yang diambil sebagai buah, seperti kalimat yang ditulis di belakang kepala saya ini. Mengambil buah dari yang kulihat. Teman-teman, optimalkan penggunaan mata batin kita. Juga bisa menggunakan dengan mata fisik kita ini, melihat lagi apa yang sudah kita lakukan, melihat lagi apa yang sudah kita baca. Langkah pertama, melihat. Langkah yang kedua, pakai telinga, mendengarkan. Bab 2 misalnya, kita coba lihat lagi, baca lagi, kita coba dengarkan dengan telinga batin kita. Lopez omong apa, Rahel omong apa, dengarkan. Dan pasti ada suara yang terdengar dari dalam hati kita itu. Itu yang kita dengarkan. Dan sekali lagi, langkah terakhir, ambil buahnya. Petik maknanya. Langkah yang ketiga, pakai hidung, pakai mulut, lidah, pencecap. Anda sedang melihat setengah potongan lemon. Ya? Anda bisa membayangkan kan betapa fresh gitu ya lemon itu. Warnanya, baunya, kita hirup baunya, tipikal lemon itu ya, apalagi dikucurkan di ikan tuna, enak banget itu. Dan kita cicipi, masem gitu, tapi masem yang fresh gitu. Ya, jadi cium baunya, cecap rasanya, dan itu pasti akan memunculkan makna juga, akan memunculkan kesimpulan juga. Dan itu kita petik lagi. Oke, berarti akan begini gitu. Ya, setelah mencium baunya, setelah kita mencecap rasanya, pasti ada kesimpulan yang muncul dalam benak kita. Dan itu diambil. Langkah yang berikutnya, ya, menyentuh. Gitu. Rumput disentuh, tanaman, pohon diraba, meja, segala hal yang kita baca sebetulnya dengan tangan batin kita itu kita bisa membayangkan, kita bisa merabanya, dan indera peraba itu pun menghasilkan sebuah makna, sebuah kesimpulan. Teman-teman sekalian, saya membuat kesimpulan dari proses merepetisi. Pakai mata, telinga, pencium, pencecap, meraba. Saya ingat mereka para seniman akrobat, mereka yang bermain sirkus, para olahragawan yang menuju final Olimpiade, ilmuwan, musician,
aktor, apapun. Sebelum hari H penampilan, selalu mereka merepetisi, mengulang, sampai mereka menjadi ahli. Teman-teman sekalian, karena repetisi ini sungguh sangat penting, maka saya ingin mengajak teman-teman untuk break sebentar, 1 menit, 2 menit, untuk mencoba mengambil simpul ya dari presentasi saya tadi awal, bagaimana 5 soft skill Ignatian, membaca buku, dan 5 langkah repetisi. Mari kita coba cecap-cecap kebenarannya di mana. Kalau dalam diri Anda muncul keinginan untuk mencoba, tangkap keinginan itu. Dan mulai nanti atau besok, lakukan. Saya yakin dengan itu kita semua akan tumbuh berkembang. Mari kita break sejenak untuk mencecap apa yang sudah kita dengarkan tadi. Teman-teman yang terkasih, sekarang kita mau mencoba melihat poin-poin penting dari bab 1 sampai bab 4. Anda melihat kata repetisi, itu artinya pengulangan, ya, mengulang, melihat lagi, dan lagi. Kita mau melihat bagaimana sih pembentukan diri di tahap awal hidup Ignatius Lopez sampai proses dia nyaris mati. Catatan yang paling penting adalah apa yang akan saya sampaikan itu versi saya. Saya berharap teman-teman pun mencermati apa saja yang Anda temukan di masing-masing bab yang menurut Anda penting. Saya hanya menampilkan yang menurut saya penting. Mungkin cocok dengan Anda, mungkin Anda punya hal-hal lain yang Anda rasa penting yang tidak saya sebutkan. Jadi ini
sumbangan dari saya. Mari kita lihat. Membaca bab 1 sampai bab 4 membuat saya itu bertanya, faktor-faktor apa saja sih yang membentuk kepribadian seorang Ignatius Loyola atau Lopez dalam novel ini? Faktor-faktor apa saja sih yang membentuk kepribadian Ignacio itu? Mulai dari dia yang masih anak-anak ya, ya masih sangat muda, seperti Anda lihat di gambar sebelah kiri, lalu akhirnya dia menjadi seorang ksatria kerajaan. Itu kira-kira umur 26 tahun. Seperti kalimat yang diucapkan oleh Ignatius Loyola sendiri dalam autobiografi. Dia mengatakan, sampai 26 tahun hidupnya, dia itu fokusnya adalah kemuliaan diri, popularitas. Nah, apa saja ya yang membentuk kepribadian seorang Lopez itu? Saya menemukan 5 hal penting. Sekali lagi, ini catatan saya. Mungkin masih ada lagi kalau mau dicari, dan sangat mungkin menurut teman-teman ada poin-poin lain yang tidak kalah pentingnya. Jadi ini hanyalah sumbangan dari saya. Yang pertama, poin penting menurut saya yang membentuk kepribadian Ignatius Loyola adalah ketidakhadiran dan kehadiran peran perempuan. Perempuan dalam hal ini ibu kandungnya, ibu susunya, dan Ibu Maria. Ibu kandung meninggal, diganti oleh ibu susu, ibu yang menyusui dia, bernama Maria de Garin, dan devosi keluarga Loyola pada Bunda Maria. Jadi nomor 1 itu saya beri istilah peran perempuan dalam hidupnya. Sangat penting, sangat besar. Poin kedua, peran laki-laki dalam diri bapaknya, kakak-kakaknya, dan Martin de Eratzi, suami Maria de Garin. Pengaruhnya apa? Besar sekali, kuat sekali. Dan menurut saya, teman-teman, kita semua pun mempunyai 2 unsur ini. Maka saya mengajak teman-teman untuk menyediakan waktu mengecek ya seperti apa pengaruh perempuan dan laki-laki dalam hidup kita masing-masing. Khususnya ya 15 tahun pertama. 15 tahun pertama. 25 tahun pertama ya oke. Tetapi sebetulnya yang paling kuat mempengaruhi hidup kita adalah 15 tahun pertama. Poin ketiga, kata penting yang saya garis bawahi adalah narasi. Atau bisa juga mimpi atau cita-cita, keinginan. Ignatius itu hidup di zaman kerajaan. Kerajaan Kastilia, kerajaan Prancis, kerajaan mana-mana. Dan hidupnya itu diwarnai sangat kuat oleh peperangan antar kerajaan. Plus, dia membaca buku-buku cerita tentang kesatria-kesatria kerajaan. Jadi, narasi itu sangat penting. Narasi yang didengarkan, narasi yang dilihat, narasi yang menjadi bagian hidupku sangat-sangat kuat pengaruhnya. Yang keempat, peristiwa atau momen yang sangat dahsyat, momen nyaris mati karena kakinya kena peluru, ya. Itu sangat kuat membentuk dia.
Bagaimana kalau kita tidak mempunyai pengalaman nyaris mati? Ya, tidak apa-apa. Yang paling penting adalah menemukan peristiwa yang berdampak sangat kuat gitu. Ya, peristiwa yang mirip seperti nyaris mati ini. Peristiwa yang menghantam. Bang gitu. Nah, hantaman ini teman-teman yang mempengaruhi hidup kita. Menurut saya, kita harus tahu dampaknya dari peristiwa yang dahsyat itu. Sudah lewat, tentu saja, saya berharap peristiwa yang sudah lewat itu ditilik ulang, ditinjau kembali untuk mengecek dampaknya. Karena dampaknya bagi pembentukan kita pasti sangat kuat. Kalau dampaknya positif, alhamdulillah. Tapi kalau dampaknya membuat kita trauma, fobia, itu yang harus dicermati. Itu yang harus diobati. Jangan sampai trauma, fobia membuat kita justru makin sempit. Yang kelima, yang terakhir, yaitu tentang house, tentang home. Ini tentang rumah, baik fisik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah rumah dalam artian psikologis dan spiritual. Kita akan menjadi happy kalau punya house dan home. Kalau house saja, saya kira kurang ya. Kalau home saja, ya kurang juga. Jadi perpaduan antara house dan home menurut saya sungguh sangat penting. Mari kita lihat lebih detail 5 poin yang kita bisa temukan dari bab 1 sampai bab 4. Yang pertama, seperti tadi sudah saya sebutkan, peran perempuan pertama dalam hidup Ignatius adalah ibunya. Syukur ibunya melahirkan Ignatius dengan selamat, sempurna, jadi bayi yang sehat, terlahir sehat. Sayangnya, tidak lama kemudian ibunya meninggal. Nah, teman-teman, peristiwa ditinggal meninggal oleh ibu itu pasti meninggalkan ruang kosong. Ya, ruang kosong yang tidak dihadiri oleh ibu, sumber kehangatan, sumber cinta, sumber perhatian. Pasti kekosongan ini berdampak besar. Nanti ada kaitannya, kemungkinan sangat besar ada kaitannya. Kaitan dengan eh, devosi Ignatius Loyola yang sedemikian kuat pada Bunda Maria. Kurang lebih kalau mau disederhanakan itu menjadi begini. Kurangnya pengalaman dan kasih dari ibu biologis, ibu kandung menumbuhkan kerinduan. Dan kerinduan ini tidak bisa terpenuhi karena ibu kandung sudah meninggal dan sosok Bunda Maria, ibu spiritual ini yang bisa mengisi kekosongan itu. Di minggu depan, teman-teman, di tanggal 22 akan ada sesi yang menunjukkan bagaimana peran Bunda Maria yang nantinya akan memasuki hati Ignatius. Dan itu akan merubah total hidupnya. Jadi, poin yang pertama adalah situasi motherless. Tidak punya ibu. Itu ngefek besar. Dan saya mau mengajak teman-teman semua untuk mengecek apa pengaruh kehadiran ibumu dalam hidup. Setiap orang punya ibu. Dan ibu itu beraneka warnanya. Ada ibu yang sangat baik dan sayangnya ada ibu yang tidak bisa menjalankan peran sebagai ibu dengan baik. Dan yang terdampak adalah anak-anak.
Teman-temanku sekalian, cermati apa pengaruh ibumu padamu. Cermati polanya. Yang baik teruskan, yang kurang harus ditata ulang. Untung ada figur yang satu ini, Maria de Garin, istri dari tukang pandai besi di keluarga Loyola. Saya katakan untung karena perempuan ini yang bisa mengisi kekosongan hati Ignatius yang ditinggal ibunya. Jadi dia disusui, dipeluk, dilindungi, dibuat aman, dan diceritain gitu ya, didongengin, diberi masukan banyak, diberi narasi. Nah, ini teman-teman, narasi dari Maria de Garin, cerita, dongeng sebelum tidur. Untuk anak-anak itu masuk loh ke 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 memori mereka, masuk ke hati mereka. Jadi Maria de Garin ini cerita tentang alam, lingkungan Bask, kultur, agama, orang-orang, alam, segala sesuatu termasuk lagu, dan saya yakin termasuk doa-doa itu dihembuskan oleh Maria de Garin. Jadi meskipun ada ruang kosong dalam hati Ignatius, tetapi Maria de Garin ini mencoba mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Teman-temanku, cermati dalam hidupmu. Ada enggak figur-figur Maria de Garin ini dalam hidupmu? Dalam hidup saya, meskipun ibu saya masih hidup sampai sekarang, dan waktu saya kecil saya diisi oleh ibu, tapi ada figur tante, ada figur ibu-ibu guru di TK, di SD, saya bersyukur mereka hadir dan mengisi kebaikan-kebaikan dalam memori saya. Sehingga ya saya tumbuh sebagai anak yang saya bersyukur sebagai anak yang penuh dengan memori yang baik. Dan saya bisa menjadi seperti sekarang karena ada banyak perempuan-perempuan seperti Maria de Garin ini. Cermati figur Maria de Garin dalam hidupmu, teman-teman. Pribadi-pribadi lain yang sangat kuat membentuk kepribadian Lopez adalah bapaknya dan kakak-kakak laki-laki. Wah, ini pengaruhnya luar biasa ini. Jadi bapaknya, kakak-kakaknya itu lagi-lagi teman-teman, narasi. Mereka menarasikan sejarah keluarga Loyola sebagai pendukung setia Raja Kastilia. Ya, narasi leluhur itu diceritakan terus-menerus sehingga pada dampaknya memori seorang Lopez itu dipenuhi oleh narasi-narasi tentang keluarga Loyola, kesetiaan mereka, pengabdian mereka, jatuh bangun mereka, peperangan yang mereka jalani. Apalagi kan kakak-kakaknya Lopez ini para petualang-petualang hebat ya. Salah satunya itu ada yang ikut ekspedisi Columbus yang menjelajahi globe sampai ke Amerika. Kebayang teman-teman narasi-narasi apa yang didengar oleh Lopez kecil sampai Lopez pemuda? Narasi yang membanggakan. Dan narasi yang membanggakan itu hidup kuat dalam memori dan menumbuhkan ambisi, motivasi, mimpi, cita-cita. Bukan nasihat-nasihat, tapi narasi-narasi. Yang tidak kalah pentingnya
dan dijelaskan amat detail oleh Margaret Silv adalah pandai besi bernama Martin de Eratzi. Meskipun gambar yang Anda lihat ini bukan gambar Ignatius ya, tetapi paling tidak gambar ini kurang lebih mewakili ya, seperti apa Lopez kecil itu yang melihat Martin de Eratzi ini eh, menjadi ilustrasi yang menempel kuat di memori Lopez. Lopez melihat bagaimana Martin merubah besi menjadi alat yang berguna. Dan apa yang dilihat oleh Lopez ini akhirnya termemori dengan kuat. Dia pun tergerak, terinspirasi, termotivasi menjadi orang yang mampu merubah sesuatu yang semula tidak ada gunanya menjadi sesuatu yang berguna. Dari besi menjadi alat baja, tapal kuda, pisau, kapak, belati, aneka macam peralatan yang berguna. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Martin de Eratzi itu memberi sebuah kesaksian. Sebuah kesaksian yang menunjukkan dia menikmati pekerjaannya. Passionate dalam bahasa Inggris. Menikmati pekerjaan. Dan biasanya teman-teman, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan menikmatinya, apalagi kita profesional, kita punya ilmu, teori, skill, biasanya perpaduan antara skill, teori, dan kecintaan pada pekerjaan itu akan menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. Kalau sesuatu dikerjakan ya sekenanya, tanpa skill, tanpa pengetahuan, ya hasilnya juga sekenanya. Kalau dijual produk yang asal jadi aja, ya nggak akan mahal. Tetapi produk-produk yang berkualitas tinggi ya, entah itu sepatu, baju, tas, mobil, apapun, kalau dikerjakan dengan penuh passionate, skill, keterampilan, pengetahuan, hasilnya akan luar biasa. Pertanyaan refleksi yang saya lempar kepada Anda, teman-teman. Kita, Anda, punya enggak passion, skill, teori, pengetahuan dalam mengerjakan sesuatu? Kalau Anda punya skill, passion, pengetahuan, memproduksi sesuatu, mari terus bertahan di situ. Supaya apa saja yang kita kerjakan, hasilnya berkualitas. Bukan asal jadi. Keluarga Martin de Eratzi dan Maria de Garin ini menjadi home, menjadi house. Rumah keluarga Loyola ada rumahnya, ada house-nya, tapi mungkin Lopez tidak merasakan at home di house-nya. Rumah keluarga Martin dan Maria de Garin ini ada house-nya, ada building-nya, ada bangunannya, dan lebih sederhana. Tetapi kehadiran orang-orang yang mencintai Lopez, memperlakukan Lopez seperti anak mereka sendiri, this is home. Teman-teman, ini sebetulnya sebuah kritik tajam bagi kita semua. Kritik tajamnya adalah, apakah your house is really a home bagi anggota-anggota di dalamnya? Apakah rumahmu, teman-temanku, menjadi home bagi anak-anakmu? Semoga your house is a home
for the members of the house. Oke, kita sampai pada Lopez pemuda berusia kira-kira 26 tahun gitu ya. Dan Anda melihat ya ini seorang bintang film ya, tapi ini kurang lebih gambaran Lopez muda usia 26 tahun itu. Dikatakan oleh Margaret Silv dan para sejarawan, bahkan Lopez sendiri mengakui bahwa sampai di usia ini hidupnya secara moral bejat, parah, ngacau. Dia membunuh orang, dia berantem, tukang bikin onar, dan ada ya perilaku-perilaku seksual dia yang ngawur. Dan di sana dikatakan a pretty dreadful reputation. Reputasi tentang Lopez itu malah kacau. Kalau dia tidak dihajar oleh Tuhan, dia tidak dididik oleh Tuhan, aduh, nama Ignatius Loyola itu mungkin menjadi orang yang sejarah hidupnya memang kacau. Ignatius Loyola mengakuinya sendiri. Mengapa dia sampai pada situasi macam ini? Ya kemungkinan karena ditinggal ibu, faktornya bermacam-macam ya. Tidak ditinggal ibu, meskipun ada ibu pengganti, tapi juga karena kekayaan, status sosial yang tinggi. Ya, mungkin itu ya, campuran itu yang membuat hidupnya itu kacau. Beragama, tapi hidup moralnya parah. Dikatakan di sana low standards, standar hidupnya rendah. Itu situasi yang yang ada dalam data sejarah Lopez. Dan teman-teman, kisah hidup yang kacau ini kelak di Manresa yang akan membuat dia merasa bersalah lama sekali. Bahkan dia nyaris bunuh diri karena mengingat terus dosa-dosanya yang sangat parah. Ini refleksi yang baik juga bagi kita untuk mengecek apakah kedosaan, kebejatan kita di masa lalu itu ada dan sudah dibersihkan atau belum. Dibersihkan dalam bentuk pengakuan dosa. Nanti di Manresa, Lopez membuat daftar dosa yang panjang dan itu dia akukan dan mendapatkan pengampunan. Sebuah refleksi yang berguna untuk kita. Bagaimana aku menyikapi masa laluku yang hancur lebur. Oke, ini poin tentang narasi, teman-teman. Seperti tadi sudah saya ceritakan, memori Lopez, gambaran hidup Lopez diwarnai kuat oleh ayahnya, kakak-kakaknya, dan nanti dia ditempatkan di rumah keluarga bangsawan yang tingkat kebangsawanannya lebih tinggi. Itu membuat dia mempunyai sebuah mimpi yang sangat tinggi. Dia ingin menjadi ksatria kerajaan, mengabdi raja, mendapat simpati dari ratu, mengalahkan setiap musuh dalam peperangan. Dan kelak dia akan menilai, dan dia kelak akan sadar bahwa narasi yang dia hidupi di 25 tahun pertama adalah sebuah ilusi. Ilusi berarti sebuah cita-cita, sebuah kerinduan yang memberi semangat hidup, membuat dia berambisi menjalani hidupnya. Tetapi kalau itu ilusi berarti menipu. Kita memperjuangkannya sekuat tenaga, tapi kita tidak akan sampai pada situasi yang sebetulnya kita inginkan itu. Kita membayangkan bisa terbang setinggi langit, realitanya
justru kita hancur lebur. Ilusi. Nanti akan ada slide khusus yang pernah saya tampilkan untuk mencermati apa artinya ilusi. Poin yang mau saya katakan lewat slide ini, teman-teman, dari kisah Lopez adalah dalam 25 tahun hidupnya, ternyata narasi yang dia perjuangkan adalah sebuah ilusi, menipu. Maka pertanyaannya bagi kita adalah, apakah narasi, apakah mimpi, apakah cita-cita yang sedang kuperjuangkan sekarang ini sebuah ilusi atau sebuah keinginan yang sungguh layak diperjuangkan? Kita jangan sampai tertipu oleh ilusi yang kita ciptakan sendiri. Dan ilusi itu, mimpinya itu nyaris terjadi pada waktu dia berada di Benteng Pamplona. Ya, kita sudah hafal cerita ini. Lopez muncul di Benteng Pamplona dengan kekuatan narasi dalam hidupnya. Dia ingin menjadi pemenang, dia ingin menjadi ksatria yang mengabdi total raja, dan ingin mendapatkan simpati dari ratu. Tapi ini ilusi. Dan nanti hasilnya hancur, lebur, dan akhirnya mimpi dia mengabdi raja, semangat hidupnya untuk melayani raja, berakhir karena peluru. Bukan hanya kakinya yang hancur, teman-teman. Cerita selanjutnya bisa kita lihat, akhirnya cita-citanya pun hancur. Untungnya, minggu depan kita akan melihat lebih detail, Tuhan memberi narasi baru. Nah, ini yang menarik, teman-temanku. Peristiwa yang menghantam kita, ternyata peristiwa yang sangat penting. Memang sangat menyakitkan, tetapi biasanya yang menyakitkan, yang menghancurkan, yang menghantam, itu seperti tamparan berulang-ulang. Pak, 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 pak. Sadar, sadar, sadar. Hantaman yang keras biasanya mau memberi message, pesan yang keras. Maka teman-teman, coba lacak dalam hidupmu. Ada tidak momen Anda dihajar, dihantam, ditabrak oleh peristiwa yang besar? Ingat, tamparan yang keras, hantaman yang dahsyat, biasanya mau menyampaikan pesan yang kuat. Jangan berhenti pada hantaman yang menyakitkan dan berhenti pada ungkapan saya hancur. Cari pesan kuat yang mau dikatakan lewat hantaman yang kuat itu. Dan Ignatius mengalami itu. Kalah, hancur, gagal, harga diri. Ksatria yang gagah, yang agak sombong gitu, ditandu pulang ke rumah. Ditandu. Yang semula powerful menjadi powerless. Ya, kita ingat dua kata itu ya dari proses belajar kita di masa Advent itu. Prapaskah ya. Yesus yang powerful menjadi Yesus yang powerless. Ignatius mengalami hal ini, teman-teman. Powerful, bang, powerless. Ingat, hantaman yang keras biasanya mau menunjukkan pesan yang kuat. Tangkap pesannya. Kelak setelah Lopez dirawat di rumahnya, pelan-pelan
dia menangkap pesan kuat itu. Dan salah satu pesan kuatnya ya saya kira dia bertanya, di manakah rumahku? Dia pulang ditandu kembali ke rumahnya. His house, ya, bangunan rumah. Tapi kan sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Bapaknya sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada, hanya ada kakak kandungnya dan kakak iparnya. Dia merasa ya seperti homeless. Pulang ke rumah, tapi rasanya tidak at home. Sekali lagi, ini juga merupakan poin refleksi yang penting bagi kita. Is your house a home for the members of the family? Nah, ini tadi yang saya sebut ilusi, teman-teman. Ini bukan ilusi. Kita ketemu lagi ya. Ilusi. Bukan itu. Ilusi. Ilusi itu adalah sesuatu yang kita tangkap secara keliru. Sesuatu yang nampaknya mempesona, indah, menarik, menawan, layak diperjuangkan. Ternyata keliru. Ilusi. Bohong ternyata gitu. Disillusion. Ini juga ungkapan penting untuk menurut saya ini kata yang penting juga ya untuk kita pakai dalam rangka mengecek hidup kita nih. Disilusi itu merasa dikecewakan oleh seseorang atau sesuatu yang semula kita bayangkan, wah nikmat, wah enak, wah menyenangkan, wah bakal dapat untung banyak. Realitanya nggak sebagus yang kita bayangkan, nggak seuntung yang kita harapkan. Teman-teman, malam ini kita belajar dua kata penting, ilusi dan disilusi. Cermati teman-teman, ada nggak ilusi dan disilusi dalam hidupku? Kalau Anda memahami dua kata ini dengan benar, dan Anda bisa menggunakan dua kata ini, teman-teman, kita bisa membaca hidup kita di level yang lebih dalam. Kalau kita bisa menggunakan dua kata ini, hidup kita nggak akan terasa datar-datar aja. Karena kita jadi tahu, saya ketipu. Ternyata orang itu atau sesuatu itu tidak sebagus yang dia kampanyekan. Nah, dari situ kita harus lebih cerdas dong. Jangan ketipu hal yang sama lagi. Maka soft skill Ignatian sungguh sangat penting. Diskresi, eleksi, ya, ada unsur refleksi. Sangat penting. Baik, teman-teman, itu penjelasan terkait dengan 5 poin penting yang saya temukan dari bab 1 sampai bab 4. Nah, ada 5 pokok refleksi yang saya tawarkan untuk Anda. Meskipun dari tadi saya sudah melempar pertanyaan-pertanyaan refleksi ya. Tapi secara khusus ini yang saya refleksikan. Yang pertama, siapa saja sih pribadi-pribadi yang membentuk kepribadianku hingga menjadi diriku saat ini? Teman-teman, sebagian besar dari Anda pernah melihat buku bapakku, ibuku. Itu adalah buah dari proses merefleksikan pertanyaan ini, teman-teman. Atau itu jawaban atas pertanyaan ini. Siapa saja pribadi-pribadi yang membentuk kepribadianku? Ada banyak bapak, ada banyak ibu. Tentu saja saya, Anda masih perlu mencari lagi dan lagi pribadi-pribadi yang membentukku. Mengapa ini penting? Ya supaya saya tahu, supaya saya mengenali diri saya. Saya menjadi begini
Kenapa sih? Oh, pengaruh orang itu. Kalau baik, teruskan. Kalau tidak baik, ditata ulang. Inilah pentingnya mengenali pribadi-pribadi yang membentukku. Yang kedua, kultur apa saja sih yang membentuk diriku? Teman-teman, Anda sedang melihat anak-anak gundul-gundul pacul ini, ya, mungkin ini orang Myanmar, mungkin orang Thailand. Mereka anak-anak yang dididik dalam kultur Buddha. Sejak kecil, mereka dimasukkan dalam sebuah pesantren Buddha, ya, kayak apa ya namanya ya? Saya lupa namanya. Pokoknya dalam biara. Nah, kultur ini pasti dong membentuk cara berpikir, iman, agama, bahasa, nilai-nilai yang mereka perjuangkan, cara hidup gitu. Kita pun dibentuk oleh kultur-kultur itu. Saya dilahirkan di keluarga Jawa, Jawa Tengah, Magelang. Pasti kultur Magelang itu membentuk saya. Lalu saya pindah, saya ke Jakarta. Saya pindah, saya masuk Serikat Yesus. Serikat Yesus sebagai sebuah ordo membentuk saya. Jadi cara pandang saya, cara hidup saya, values yang saya perjuangkan dipengaruhi oleh kultur itu. Saya menjadi orang Katolik, pasti gereja Katolik mempengaruhi saya. Saya pernah hidup di Eropa, kultur Eropa pun pasti juga mempengaruhi saya. Saya pernah hidup di Australia, ketemu orang-orang di sana, hidup bersama mereka. Kultur Australia pun membentuk saya. Jadi teman-temanku, mengecek kultur apa saja yang mempengaruhi diriku sama fungsinya. Saya makin mengenal diri dan saya makin mampu menata diri lebih baik. Kalau saya tidak pernah mengenali kultur, ya saya akan tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik ketika saya masuk kultur yang berbeda. Tiga, narasi seperti apa yang menuntun perjalanan hidupku. Teman-teman, Anda sedang melihat sebuah gambar yang sebetulnya menunjukkan sebuah proses panjang di mana peran narasi sangat kuat. Lionel Messi, ya, pesepak bola berasal dari Argentina, ketika kecil dia memang berbakat sepak bola, tetapi kondisi badannya tidak ideal, pendek, dan ada penyakit tertentu yang membuat dia tidak pernah bisa tumbuh optimal. Dan pasti dong itu meruntuhkan ambisi dia, semangat dia. Tetapi ada narasi yang dia hidupi, ada cita-cita yang dia perjuangkan. Dia ingin menjadi pesepak bola yang tenar, terkenal, hebat. Maka yang dia lakukan adalah berlatih, 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 terus kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras. Dan lewat proses yang panjang, lewat kerja keras yang tiada henti, lewat terus menghidupi narasi, akhirnya tahun lalu dia mendapatkan mimpi yang dia perjuangkan, juara dunia. Untuk saya, Lionel Messi ini menjadi contoh seperti halnya Ignatius Loyola yang menghidupi narasi dan itu yang merubahnya. Saya sendiri narasi tentang tentara karena bapak saya tentara. Narasi tentang militer, narasi tentang tentara, narasi tentang sepak bola, narasi tentang Ignatius Loyola, narasi tentang Yesus Kristus. Itu mempengaruhi saya. Dan saya amat bersyukur saya mengalami campuran narasi yang membuat saya hidup, produktif,
bersemangat, dan terus mau berkembang. Ada narasi tentara, ada narasi Yesus Kristus, ada narasi Ignatius. Saya senang sepak bola, ada narasi tentang sepak bola. Itu berkolaborasi, membuat saya punya optimisme, cita-cita, semangat. What is your stories? Momen yang merubah, momen yang transformatif ya. Ini keempat, tadi sudah saya singgung, peristiwa yang menghantam, membuat Lopez hancur, dia membaca buku, dia berdiskresi, dia mengambil pilihan, berubah total, menjadi peziarah, dan pilihannya itu mendapatkan konfirmasi di tepi Sungai Karduner. Kita sudah mempelajari hal ini, bukan? Saya mau menunjukkan ini menjadi poin keempat. Momen yang menghantam, bueng, membawa pesan kuat. Dan Lopez menangkap pesan kuat itu, menjalaninya, dan mendapatkan konfirmasi. Teman-temanku, apa momen Pamplona? Apa momen yang menghantammu sedemikian keras? Dan apa pesan yang bisa kamu tangkap? Dan yang terakhir, tentang house dan home. Kita semua butuh bangunan fisik bernama rumah. Saya tidak punya rumah. Tapi Serikat Yesus punya rumah. Dan saya selalu diberi hak untuk tinggal di rumah. Sekarang di Klaten, sebelumnya di Girisonta, tapi tidak pernah memiliki itu. Ya lumayanlah penghuni. Rumah fisik tetap penting. Berbahagialah teman-temanku kalau Anda sudah punya rumah sendiri, tidak kontrak, tidak nyewa, tapi rumahmu sendiri. Itu blessing yang luar biasa. Tetapi gak cukup kalau hanya bangunan fisik. Kita perlu membangun home. Ada 3 home. 1. Di situ gambar di tengah ya, ada seorang laki-laki memeluk anak kecil. Itu anak kecil adalah inner child orang itu. Ini artinya apa? Kita punya pengalaman-pengalaman di masa lalu. Kita terluka, kita tersakiti, kita menjadi korban. Kalau saya bisa berdamai dengan pengalaman masa lalu, apapun itu, terluka, tersakiti, jadi korban. Kalau saya bisa berdamai dengan inner child saya at home dengan diri saya sendiri. Kalau saya bisa at home dengan diri saya sendiri, biasanya teman-teman, biasanya kita bisa berteman. Teman datang pada kita tuh merasa aman, karena kita sudah aman dengan diri kita sendiri. Saya punya keyakinan begini, kalau saya masih terluka, biasanya saya potensial tanpa sadar melukai orang lain. Saya ulang, kalau saya masih sakit hati, kalau saya masih saya terluka, dan sakit itu, luka itu belum sembuh, hati-hati teman-teman, kita sangat potensial melukai dan menyakiti hati orang. Karena itu, sembuhkanlah inner child-mu, supaya saya at home dengan diri saya, dan ada teman yang muncul at home dengan kita, ada teman yang muncul at home dengan kita. Jadilah sebuah komunitas aman, enak, saling menerima. Tentu ada konflik ya, tentu ada perbedaan, tapi sudah tidak
kayak tembak-tembakan, buek, 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 balas membalas, saling menyakiti. Komunitas yang sehat adalah berisi orang-orang yang sudah sembuh dari luka. Kalau belum sembuh dari luka, susah mau berkomunitas. Dan yang terakhir, yang menurut saya tingkatannya paling tinggi, yang membuat kita bisa at home dengan diri kita adalah ketika kita dosa, kita diampuni oleh Tuhan. Ketika kita tersesat, kita ditemukan oleh Tuhan. Ketika kita merasa tidak ada gunanya, kita dimaknai oleh Tuhan. Ketika kita sadar, dipanggil oleh Tuhan mengikutinya, makin dekat dengan Tuhan. Jadi, bagi saya, home berarti saya berdamai dengan diri saya sendiri, saya bisa punya teman-teman komunitas yang menyenangkan, walaupun ada konflik, walaupun ada perbedaan, tapi tetap solid. Dan yang melandasi itu semua adalah saya mampu mengalami Tuhan yang mencintaiku apa adanya. Teman-temanku sekalian, inilah home dan house. Di titik mana Anda masih harus berjuang untuk mengalaminya. Semoga Anda makin mampu mengalami 4 unsur ini. House, damai dengan inner child, punya komunitas teman yang solid, dan relasi personal dengan Tuhan yang kuat. Teman-temanku yang terkasih, teruslah, mari kita saling bekerja sama. Belajar dari Lopez, Rachel, supaya aku makin mampu mengolah diri. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan kepada Rosari. Terima kasih Romo Nano, luar biasa. Benar banget ya, ternyata repetition is the mother of all learning. Walaupun kita sudah dengar kisah Lopez, kisah Ignatius, lalu kita dihirup lagi lebih dalam lagi dari kisah Ignatius, kita diajak untuk mengupas perjalanan hidup kita, mencatat kekuatan sebuah narasi melalui soft skill Ignatian tadi yang ada 5 ya Mo ya. Diskresi, eleksi, aksi, konfirmasi, refleksi. Wah, membuat saya juga jadi berpikir dan juga ingin buat refleksi jadinya. Apa narasi yang menuntun perjalanan hidup saya selama ini? Dan apakah itu memang suatu narasi atau cita-cita atau impian yang patut diperjuangkan atau itu hanya sebuah ilusi ya Mo ya? Ya, Ya, betul. ya, bagus banget poin-poin refleksinya. Dan sekali lagi terima kasih Romo Nano. Sama-sama, Bagi Rosari. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan langsung raise hand. Ada yang mau bertanya atau terpesona nih? Kalau untukmu sendiri, poin yang paling mengesan mana, Rosari? Tadi mengenai narasi, Romo. Narasi apa? Narasi. Jadi saya benar-benar ingin eh, merenungkan dan merefleksikan narasi apa yang selama ini saya bawa yang mempengaruhi seluruh perjalanan hidup gitu. Iya, iya. Ini penting loh, Iya, benar penting loh. Ini sambil dan nunggu ya. Oh, itu ada Suri. oke, ya. Silakan Ibu Suri. Ya masih mute. Apakah bisa? Ya, oke. Sudah ya. Ya, selamat malam Romo, Halo, selamat teman-teman malam. semua. Saya mau bertanya tentang yang ilusi dan disilusi. Ya, nggak kedengaran ya? Kedengaran nggak ya? Kedengaran Ibu dengan jelas. Terdengar baik. Halo? Ya, Ya, kedengaran. tentang ilusi dan disilusi. Eh, Kalau kita tidak akan tahu sesuatu itu ilusi, kecuali kita sudah mengalami disilusi ya Romo ya.
Iya, Ketika kita mengejar sesuatu, kita kan tidak tahu bahwa, oh itu ilusi, menurut saya itu baik, saya kejar. Tapi ternyata setelah mengalami disilusi, kita baru sadar kan, Romo, bahwa oh ternyata betul, yang saya kejar itu ilusi gitu ya, prosesnya betul, selalu gitu ya, betul, Romo. betul, betul. Ya, itu Kata mau ilusi ditanyain dan itu sih. disilusi, ya, ya, kata ilusi dan disilusi itu kan dialami Lopez sesudah kakinya hancur, lalu dia bed rest di rumahnya, itu kan dia mulai membayangkan kan. Kalau dia mengikuti mimpi yang lama, dia akan merasa senang. Tapi senangnya itu cuma sebentar. Nah, ini lalu nanti disebut ilusi bagi dia. Lalu kan dia mulai membaca buku itu kan. Nah, buku yang dia baca itu kan memunculkan mimpi baru. Nah, dia membayangkan, dia merasa senang. Dan senangnya itu lebih lama. Nah, lalu dia merealisasikan. Artinya dia memilih mimpi yang baru itu. Dan ketika dia mulai menjalani mimpi yang baru itu, eh, nggak langsung mulus sukses ya, tapi tahap demi tahap itu akhirnya dia menemukan kebenaran bahwa, oh iya, yang saya jalani sekarang ini memang lebih membuat saya happy gitu ya, atau fully alive, gitu. Tenang, damai, full, penuh gitu. Kalau dibandingkan yang dulu mengejar kesuksesan ini itu, ternyata tidak se-happy sekarang ini. Nah itu, betul, Suri betul bahwa kita bisa menilai sesuatu itu ilusi atau disilusi kalau kita sudah mengalami. Kalau belum mengalami ya kita belum tahu bahwa itu ilusi. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan jawaban dari Romo. Pertanyaan berikutnya tadi ada yang raise hand lagi, Ibu Susan kalau nggak salah tadi ya. Adakah? Oke, Terus, sembari menunggu, ada pertanyaan tadi di chat ya. Saya bacakan, Romo. oke. Ignatius telah mendapat hantaman peluru, membuatnya menyadari bahwa apa yang dia perjuangkan selama ini adalah sebuah ilusi. Kalau dalam suatu perjalanan hidup yang sedang kita lakukan, maka supaya tidak menjadi ilusi, kita harus sering melakukan 5 soft skill Ignatian. Benarkah demikian ya, Mo? Dan terutama harus sering berefleksi ya, Mo? Ya, betul. Pertama-tama yang menurut saya harus kita lakukan adalah em, mengecek gitu. Saya happy nggak dengan hidup saya ini? Saya bahagia nggak? Saya merasa sudah menjadi diri saya yang penuh atau belum? Gitu. Atau saya stres, atau saya mengalami tertekan, atau mengalami dikejar-kejar gitu. Kuncinya adalah ngecek dulu. Am I happy or not? Gitu. Mulainya dari situ. Tentu ada banyak unsur kan, soal perkawinan, pekerjaan, urusan anak, urusan relasi dengan macam-macam itu. Maka harus cermat sih, perasaanku apa? Oh, perasaanku ini. Penyebabnya apa? Nah, kita sudah sudah biasa kan dengan proses refleksi yang model ini. Saya merasa apa, penyebabnya apa. Mulai dari situ. Baik. Mulai dengan menyadari perasaan, menganalisis penyebabnya, lalu dari situ mencoba mengambil simpul gitu ya, menganalisis penyebabnya, lalu mengambil simpul. Oh, aku tertekan karena ini. Nah, faktor ini yang harus saya cari solusinya. Saya kira itu jawaban yang paling perlu saya sampaikan di momen ini, Rosari. Baik, terima kasih Romo. Ada pertanyaan berikutnya yang mau raise hand?
Setelah kita lanjutkan yang di chat ya, Mo. Oke. Romo Nano, apakah cannonball moment itu selalu harus peristiwa yang menyedihkan? Bisakah cannonball moment terjadi karena peristiwa yang membahagiakan? Kalau Cannonball Moment versi Lopez memang kita kategorikan momen yang menyakitkan, menghancurkan gitu. Kalau itu tidak pernah dialami dan mengalami model lain yang kurang tapi positif, ya saya kira itu juga eh, sepola dengan Cannonball. Tapi saya kira lalu istilahnya bukan Cannonball ya. Mungkin kayak momen itu Rosari. Yesus mengajak 3 muridnya itu ya. Melihat dia mengalami transfigurasi itu ya. Jadi ini momen Gunung Tabor gitu. Menyenangkan. Kalau boleh kami mendirikan 3 tenda gitu karena menyenangkan kan, nggak mau pergi gitu. Udah stay di sini aja, ini menyenangkan gitu. Tapi Tuhan mengingatkan, no, 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 ini hanya sementara. Maka kalau untuk pertanyaan tadi, jawaban saya adalah istilahnya bukan cannonball. Ini istilah saya sendiri, itu eh, Mount Tabor moment. Ya, Sesuatu yang menyenangkan dan berdampak besar. itu bisa menjadi momen untuk transformasi juga ya, Mo. Saya kira Jadi iya. baik Saya kira cannonball iya. moment maupun Mount Tabor moment Mount itu bisa Tabor, Mount Tabor transformasi moment. juga. Ya, oke. Terima kasih Romo. Raise hand ada lagi mungkin yang sekarang ingin bertanya? Baik, kita lanjut ke yang di chat ya. Satu pertanyaan lagi di chat yang sekarang ada ya. Romo, bagaimana cara bersahabat dengan inner child? Ini pertanyaan penting ya. Teman-teman, weekend kemarin saya itu membimbing berapa 18 orang itu mendalami buku. Nah, ini anak terluka, anak ajaib. Tung, gitu. Wah, sorry ya, ini terbalik nggak sih kalau enggak ya? Nih, buku ini berbicara tentang inner child. Buku ini berbicara tentang cara-cara menyembuhkan anak yang terluka. Dan saya eh, sejak tahun berapa ya? 2011 itu tanpa sadar merealisasikan cara-cara ini. Dan saya terbantu dan selalu menemukan buku ini. Oh, ternyata ada bukunya ya. Saya sudah melakukan tanpa melihat buku ini sebelumnya. Jadi pengalaman pribadi saya ternyata sudah dibukukan oleh tetangga kamar saya sebelah ini, Romo Wolfgang Bob Kastowo. Ya, sekarang beliau sudah sakit, dirawat di Panti Ureda Serikat Yesus di Girisonta. Rosari pernah datang ke sana di Emmaus dan beliau kayak memberi legacy kepada saya. Romo silahkan membimbing kelompok apapun yang mau belajar dari buku ini gitu. Ini bukunya Rosari. Saya sedang berpikir apakah saya perlu mengadakan Romo kelihatannya kursus free. kursus. Oke. Ya, buku ini saya kira salah satu caranya. Bukunya berjudul Anak Terluka, Anak Ajaib, karangan Romo Bob Kastowo. Itu Rosari caranya. Oke, terima kasih Romo. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan untuk menjadi satu webinar mengenai bagaimana menyembuhkan inner child. Itu pasti banyak pesertanya, saya yakin. Ya, Pasti karena banyak ya, pesertanya.
Nanti saya akan bicarakan dengan teman-teman panitia dan kamu tentu saja untuk apakah kita perlu mengadakan ini gitu. Offline, Betul. offline lebih menyenangkan menurut saya. Kalau online terbatas ya. Saya pernah mengadakan secara online itu nggak leluasa. Tapi kalau offline itu kita bisa mendapat lebih banyak. Lebih lucu juga Romonya kalau offline. Ya, lucu-lucuan ya. Kita bisa nari-nari bersama, ketawa-ketawa bersama. How to heal the inner child. Bagus tuh. Yes, yes. Ya. Baik, di chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin raise hand juga sudah tidak ada ya, tidak terlihat. Ya, Baik, kita um, sudahi sesi tanya jawab ini. Terima kasih banyak Romo Nano. Luar biasa pengajarannya. Seperti biasa, kita tercerahkan ya dengan poin-poin refleksi juga. Kita bisa memulai lagi refleksi. Seperti kata Romo, yang penting dibuat refleksinya, bukan soal dikirim ke Romo. Ya. Nah, baik, sekarang kita akan sesi foto bersama. Silahkan dinyalakan kameranya. Pak Aron, silakan. Apakah ada Pak Aron? Pak Aron nggak ada. Atau Mungkin saya gantiin deh. Silakan. Rinto. Oh ya, Pak Rinto. Bantu ya, Pak Rinto. double Pak Rinto. Coba ya, cuma agak lama nih ya saya setnya. Oke. Saya di sini saya ada 10 halaman. Ya. Satu halaman pertama dulu ya. Oke. Sekarang halaman kedua. Oke. Pak Murdianto, Bu Woro, salam. Wiwi Winarto, salam. Kita pernah ketemu. Halo Romo. Halo, apa kabar? Baik Romo. Romo Nano, salam Romo. Ya, salam. Kita ketemu lagi. Pak Subianto ini belum pernah datang offline ini. Pak Bi. Hai Thomas, apa kabar Thomas? Selamat malam Romo. Terima kasih banyak ya Romo. Pertemuannya Romo. Sama-sama. Wah, ini nih pasangan yang saya kenal baik ini. Yulia Imam, apa kabar? Baik, Romo. Makasih, Romo. Sehat-sehat. Terima kasih. Monica Yudana, mana si Denny ya? Teman saya itu mana, Den? Tadinya mau ikut Romo, tapi ada meeting. Bilang ya, Baru nanti pulang. kalau Denny ketemu kamu, jangan anggap Romo Nano teman gitu kalau nggak ikut webinar. Iya Romo, siap. Salam ya untuk Denny Iya ya. Romo, makasih. Puisi, tukang buat puisi, Rudi Susanto, apa kabar? Sorry, Halo saya Pak kenal. Rudi. Ini anak muda ini setia ini. Lina Parwati, halo Lina. Ya, malam Romo. Halo. Ini fotonya sudah belum, Bro? Sudah selesai, Bro Rinto? Sudah. Masih cuma 4 halaman lagi ya. Oke, Teman-teman yang kenal, pernah ketemu, salam. Semoga suatu ketika kita bisa bertemu lagi. Kapan ada offline lagi, Mo? Nanti saya tanya ke panitia ini, sebaiknya kapan ini. Masalahnya itu kalau kita ketemu di Jakarta ya, teman-teman di daerah Jogja, Solo, Semarang itu susah. Belum Lebih di luar lucu pulau. offline. Ya, Lebih udah lucu Jogja aja. offline. Bali lebih-lebih Romo, lebih susah. Wah ya ini orang Bali langsung berteriak ini sepupunya diem-diem aja dia. Ada
Ya ada yang dari jauh juga ya. Ada yang dari Salam Bali, sejak ada yang dari Ibu. Jawa Timur, Temunya di Klaten aja, Romo. ada yang di Jogja, Pasuruan, Romo. Pasuruan, Jawa Timur. ada yang dari Pasuruan ya. Ya, Romo. Wow, Selamat malam. Singapura ya, selamat ada malam. Romo. Dan Wah, Romo, Singapura itu pasti datang itu teman Singapura luar biasa. Palembang hadir Romo. Woi Rita, apa kabar? Baik, suaranya lagi Good. serak. Bengkel Laris, bengkel? Puji Tuhan Romo. Sip lah. Oke, Rosari silakan kalau foto-foto Sudah selesai, Bro Rinto? udah. Sudah. Ini ada salam kenal untuk Romo dari Kanada, Romo, paling jauh. Ih, siapa ini yang dari Kanada? Ibu Shirley Sairang. Oh, oke. Ada dari Shirley, sobat. Banjarmasin juga, ada yang dari Malaysia, Romo. Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, Ibu Siapa? Wina. Kalau Kinabalu saya kenal beberapa orang loh. Banjarmasin, Pak Yandi dan Raja. Oh, Baik, oke. terima kasih sekali ya Bapak Ibu bisa bersama dengan kami. Baik, kita akan masuk ke pengumuman dulu. Bagi Bapak Ibu yang tergerak dapat mempersembahkan persembahan kasihnya pada nomor rekening yang tertera di layar di kelangsungan webinar kita ini. Dan berikutnya, ini boleh di screenshot. Dan persembahan kasih untuk seri Lopez seluruhnya telah kami persembahkan untuk pendidikan Jesuit muda. Sudah ditransfer semuanya, terima kasih banyak. Tentu sangat bermanfaat untuk pendidikan Jesuit muda. Dan kemudian kami mengundang kembali webinar Lopez 2 ini, pertemuan yang kedua, tanggal 22 Agustus, dengan tema di antara dua pilihan dan kemampuan mengambil keputusan. Kalau seri yang tadi, pertemuan pertama, refleksinya udah banyak banget, ada 5 poin, bahkan lebih ya, tadi dalam selama webinar, ini tambah lagi. Dan sayang sekali kalau sampai tidak kita ikuti yang sesi kedua ini, bagian kedua ini, karena ini semakin kita semakin dilatih untuk berlatih di soft skill Ignatian ini. Jadi, mari kita juga bersama-sama kembali lagi di pertemuan kedua nanti. Demikian pengumuman. Mari kita tutup dengan doa dan nanti berkat dari Romo ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas anugerah pengenalan kehidupan awal kami melalui perjalanan dan pengalaman iman Santo Ignatius. Jadikanlah refleksi kami ini menjadi sebuah momen transformatif yang berlanjut pada tindakan-tindakan konkret sehari-hari. Sadarkanlah kami bahwa hope kami yang sejati adalah kesatuan dengan Engkau, Allah yang Maha Pengampun. Bersama Bunda Maria yang telah Kau angkat ke surga dengan mulia, persatukanlah kami selalu dengan Yesus Kristus Putramu. Berkatilah pula Romo Nano bersama komunitasnya, serta juga kami keluarga dan para sahabat. Terpujilah namamu ya Allah untuk selama-lamanya. Amin. Teman-temanku yang terkasih, Anda sekalian, anak-anak, cucu, teman-teman yang kita sayangi semuanya, diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak teman-teman semua. Kita ketemu lagi minggu depan untuk belajar lagi dari Lopez. Lopez, Rahel. Terima kasih Romo Nano. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Romo Nano. Selamat malam. Romo Nano. Terima kasih Bu Rosari, teman-teman. Sampai minggu. Terima Sampai minggu depan. Minggu depan.
Terima kasih Iya. semuanya. Terima kasih Bu Rosali. Terima kasih.